saya, Laksita Kirana, berasal dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2020 selaku moderator di acara hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa kalian semua. Kabar baikkah hari ini kalian? Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Pada acara kali ini, kita sudah menghadirkan dua pembicara dengan prestasi yang sangat membanggakan. Yang pertama ada Mas Akil Hadid. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi. Dan yang kedua ada Mas Nikolas Sidarta. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kemudian langsung ke inti acaranya, dari Mas Akil Hadid, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih sambutannya dari PKM Corner Teknik. Perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Agil Hadi Terindo, biasa dipanggil Agil, dari jurusan Teknik Fisika Angkatan 2018. Alhamdulillah di Timnas kemarin, timku dapat medali perak di kategori poster bidang PKM GFK. Aku jelasin dulu mungkin ya, PKM GFK itu, GT sama GFK itu sebenarnya mirip. Nah, inti dari GT sama GFK itu pengen ngasih solusi di masa depan, tapi solusinya itu belum bisa diwujudin di masa sekarang. Jadi gagasannya itu realistis, belum bisa diwujudin sekarang, tapi bisalah untuk diimplementasiin gitu loh. Jadi GT sama GFK itu yang penting gagasannya itu sama-sama logis, tapi nggak mungkin diwujudin sekarang. Nah, bedanya kalau yang GT itu gagasannya itu dalam bentuk tulisan, sementara kalau yang GFK itu gagasannya itu dalam bentuk video. Videonya itu macam-macam, bisa dalam bentuk yang sinematik, kayak tag video yang pakai kamera gitu, atau yang pakai animasi, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau aku kemarin pakai metode yang kedua, pakai yang animasi, ilustrasi. Kalau kalian tahu kayak videonya kok bisa, terus kalau yang di channel luar negeri itu ada channel namanya Kurs Gezak. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau pendahuluanku dari PKM GFK. Kalau untuk dari awal perjalanannya PKM sendiri gimana sih, Mas, tuh? Kayak ada kendala-kendalanya bagaimana, kemudian cara membagi waktu yang baik itu gimana gitu sih, Mas. Oh, nah, oke. Mungkin aku cerita dari pembentukan timnya dulu ya. Aku bentuk tim itu sebenarnya udah dari maba sama tim itu. Cuma waktu maba belum lolos pendanaan. Nah, salah satu anggota timku itu kakak tingkat angkatan 2016. Nah, di tahun ini kan harusnya masnya itu udah lulus, udah mau wisuda. Akhirnya masnya tuh ngajaknya ke PKM yang 3 bidang, antara GT, GFK, atau AI. Cuma dilihat dari peluangnya, GFK itu kan masih baru, masih tergolong baru tahun kedua berarti ya. Akhirnya nyobalah masuk ke GFK. Nah, di PKM GFK itu sama kayak yang lain, kan ngajuin proposal. Cuma formatnya dia kayak beda sendiri. Jadi kalau yang lain itu kan mainnya kayak permasalahan solusi. Nah, kalau yang ini proposalnya itu cuma kayak latar belakang masalah, terus sinopsis video. Seingatku yang utama cuma itu sih, latar belakang masalah terus sinopsis videonya. Kalau yang waktu zamanku ya. Nah, proposalnya itu setelah dibuat terus disubmit kayak biasalah. Nah, dari setelah proposalnya disubmit itu kan kalau yang lain setelah itu kan tahapannya pendanaan. Nah, kalau yang lain itu pendanaan harus nanti kan kalau yang 5 bidang ada yang MONEV itu, monitoring evaluasi. Nah, kalau yang GT sama GFK
enaknya itu uangnya nggak perlu dipertanggungjawabkan. Jadi uang pendanaan itu benar-benar free buat kita, buat dibagi-bagi kayak uang jajan aja gitu. Oke, terus udah sampai pendanaan, udah sampai uang. Oh itu, lanjut ke Monev. Kalau yang tempat lain namanya kan Monev. Kalau tempatku itu benar-benar nggak ada Monev. Jadi tiba-tiba tuh langsung udah disuruh bikin laporan akhir. Setelah laporan akhir dibikin, sebenarnya laporan akhirnya GFK itu juga nggak susah-susah, karena aku kayak cuma ngopi konten dari proposal yang disesuaikan sama format proposalnya, sama format laporan akhir. Jadi kayak kontennya itu sama aja gitu. Nah, setelah dari laporan akhir, tahu-tahu pengumuman PIMNAS, alhamdulillah timku maju ke PIMNAS. Tuh, kalau dari alurnya dari awal sampai akhir. Kemudian kalau Terus, ya. kayak kan awal-awal kayak PIMNAS itu kan apalagi maba tuh Mas, kan kebanyakannya kalau maba kan bingung nih, kayak sebelum misalnya cari teman gitu, terus yang kayak maba tuh masih kayak sibuk-sibuknya event organisasi gitu. Nah, itu bagi waktu antara itu sama kuliah sama PKM itu gimana ya Mas? Gimana ya? Aku juga agak saklek banget sih sebenarnya. Tahu-tahu ngalir aja gitu. Asalkan sesuai sama kesepakatan, terus kalau memang sibuk ya bilang, misalkan kita udah janjian ketemuan meeting jam berapa. Nah, bilang aja kalau memang nggak bisa ya bilang diundur atau gimana. Yang penting jangan ngilang lah. Dan masing-masing orang ya tanggung jawab aja ya, karena udah bentuk tim, terus udah sama-sama pengen sampai PIMNAS kan, mesti kalau udah bikin tim harus pengen lah di motivasinya dulu, pengen ngerasain gimana sih rasanya bener-bener kalian tuh kalau lolos PIMNAS bener-bener ngerasain dipelihara sama UGM, duitnya itu banyak, terus tidur di hotel bener-bener dipelihara gitu. Motivasinya dulu, nanti kan tanggung jawabnya ngalir terus ke belakangnya. Kalau aku sendiri sih nggak saklek. Kalau untuk kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih Mas? Kan udah selesai PKM, terus berencana buat ikut PKM lagi atau enggak? Kalau tahun ini insya Allah mau ngusulin proposal lagi, kebetulan udah bentuk tim juga, ya mudah-mudahan bisa lolos lagi ke PIMNAS. Selain itu juga sekarang lagi KP, lagi kerja praktek, ya sama ngurusin KKN sih, gitu. Kemudian kalau untuk tim Mas kemarin nih Mas, pas waktu presentasi, itu tuh kan pasti, oh iya sebelumnya kan kebetulan ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Persyaratannya daftar tuh gimana sih Mas? Terus kalau di UGM tuh alurnya seperti apa? Gitu. Masih ada yang bingung gitu sampai sekarang. Persyaratan daftar ya, kalau setauku ya dari pastinya gimana, ngikut aja sih di buku pedoman. Karena PKM itu kan buat awal-awal itu intinya matuin aturan dulu ya. Dan di buku pedoman itu udah tertulis gitu loh. Aturannya tuh harus kayak gimana. Kalau nggak salah tuh sekarang udah ada aturan wajibnya yang minimal 2 tahun angkatan itu awal 2 kapan ya? Waktu aku maba itu belum ada aturan itu. Baru PIMNAS PKM kemarin itu baru muncul aturan itu. Terus tahun ini juga keluar lagi minimal 2 angkatan. Terus kalau dari jurusan, seingatku nggak ada masalah ya, asal mau satu jurusan. Cuma kalau ya tinggal disesuaikan aja sama yang mau diangkat. Kalau misalkan latar belakang masalahnya memang mengharuskan ada ada lintas bidang keilmuan, ya mau nggak mau harus kolaborasi sama ilmu bidang lain. Cuma gini, kadang kesalahan, kalau aku lihat ya, kesalahan waktu bikin tim itu
kan sering nih ide apa yang broadcast dari misalkan OA mana gitu dibutuhkan apa anggota, spesifikasinya bla bla bla, ide sudah ada, terus nanti tinggal majuin proposal. Nah, kalau menurutku itu sebenarnya langkah yang kurang tepat. Soalnya seharusnya itu kita kayak ngumpulin orang dulu dari lintas bidang, ya terserah sih mau gimana. Nah, setelah orang-orangnya ketemu, kayak kita tuh ngobrol dulu, terus nyamain persepsi kita tuh mau ngapain di sini. Baru setelah itu nyari masalah, nyari latar belakang masalahnya, terus nyari solusinya gimana. Nah, kalau kayak gitu kayak lebih ngalir aja. Karena kalau tiba-tiba kita ngerekrut orangnya itu nanti di tengah-tengah bisa nggak cocok sama kita. Gitu. Nanti malah tiba-tiba dia ternyata apa ya? beda persepsi, beda visi misi, terus tiba-tiba dia keluar ngambek atau apalah, pokoknya gitu nanti tengah-tengah malah konflik. Tapi kalau di depan-depan masalah internalnya itu udah nyambung, kayak bondingnya itu udah kebentuk, timnya itu udah enak, ngobrolnya udah santai, itu ke belakangnya menurutku lebih enak. Karena waktu Pimnas tuh kayak, kalau di timku sendiri ya, kayak banyak debat, banyak diskusi gitulah. Nanti kira-kira jurinya tuh jawab apa, nanti jawabnya gimana, ternyata masing-masing beda persepsi, harusnya jawabnya gini, harusnya jawabnya gini. Nah, kalau di awal bondingnya itu udah deket, ngobrolnya udah enak, beda persepsi itu bisa diselesaikan. Tapi kalau di awal belum kebentuk sama-sama kompak, belum nyambung satu sama lain, itu waktu ada beda persepsi malah jadinya saling nggak enakan. Gitu. Kalau dari bentuk tim, saranku gitu sih. Kemudian kalau untuk pada saat Pimnas sendiri tuh Mas, itu kan pasti satu room dibagi per room gitu. Nah, dalam room tuh ada nggak sih Mas yang menurut Mas pesaingnya tuh berat, dan gimana sih cara mengatasinya biar kita tuh pede gitu loh dalam mengatasi yang hal-hal yang kayak gitu. Kalau saingan ya, sebenarnya aku sama sekali nggak terlalu merhatiin sainganku waktu kemarin. Cuma aku kayak memang merhatiin, oke, ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang bagus. Tapi itu nggak jadi beban buat kita gitu loh. Asal karena kita memang dari awal mainnya kita udah persiapan yang terbaik. Di sana kita kasih jawaban presentasi, pokoknya udah kasih yang terbaik aja. Nggak usah modelin yang lain. Kalau memang yang lain lebih bagus, ya itu ya gimana, kita nggak bisa ngontrol juga gitu loh. Emang udah saatnya tampil kok malah mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan gitu. Yang kita udah persiapin gimana, ya udah gitu aja yang kita laksanain. Kalau dari aku sendiri gitu. Kemudian kalau untuk kemarin pada saat Pimnas sendiri ada kayak sedikit kendala nggak sih Mas kalau untuk hari H sendiri? Oh, oke. Waktu hari H, sebenarnya masalahnya tuh agak kayak non teknis gitu ya. Jadi kontingen UGM yang di kelasku kan waktu Pimnas dibagi jadi beberapa kelas gitu ya. Satu kelas isinya 20 tim kalau nggak salah. Nah, di kelasku itu ada 2 tim UGM. Nah, yang presentasi kan aku sama pokoknya si tim satunya itu. Nah, kami berdua itu virtual background-nya itu sama-sama tiba-tiba itu nggak nyala, terus dari juri agak disinggung dikit lah. Ini posisinya lagi di kampus ya Mas, kayak wah ketahuan kalau lagi di kampus, padahal kan niatnya online biar
biar memang nggak ada kumpul-kumpul gitu. Cuma kayaknya itu nggak terlalu bermasalah sih, karena yang tim satunya itu kan dapat medali perak presentasi, dan tempatku juga tetap dapat medali perak poster, jadi kayaknya nggak begitu bermasalah kalau masalah virtual background-nya itu. Terus juga waktu kendala di hari H, apalagi ya, ya dari tanya jawabnya juri aja sih, jurinya tuh nggak ketebak gitu, tiba-tiba ternyata aku tuh dapat jurinya yang satu itu guru besar universitas mana ya, pokoknya di Aceh gitu, aku lupa universitasnya apa, guru besar, backgroundnya dia dari teknik kimia. Terus yang satu itu ilmu komputer Universitas Udayana kalau nggak salah. Terus yang terakhir, nah yang terakhir ini juri yang paling apa ya, paling kelihatan, paling ditakutin, apa sih istilahnya, kayak paling killer kalau masalah, kalau di PKM GFK. Jurinya ini dari FSRD, Fakultas Seni Rupa Desainnya ITB. Jurinya ini tuh, kalau di UGM kita kan dosen yang udah pengalaman di PKM, ada namanya Bu Ani yang dari FKKMK sama Pak Endi, contohnya kayak gitu. Nah, beliau ini yang dosen FSRD ITB itu kelasnya sama kayak beliau, apa, mereka berdua, Bu Ani sama Pak Endi itu. Jadi udah dosen senior yang sering ngurusin masalah per-PKM-an. Nah, beliau ini namanya tuh Pak Tendi. Ini kayaknya beliau itu yang ngusulin munculnya PKM GFK. Karena secara background-nya aja dia dari FSRD. Terus kemarin tuh beliau kelihatan banget paling senior, dan gaya tanyanya itu agak susah untuk dikalahin argumennya. Argumennya itu kalau yang juri lain kan kayak sebatas tanya, terus kita bisa ngasih argumen. Tanya lagi, bisa ngasih argumen lagi, kayak cuma ngulang-ngulang gitu aja. Asal argumen kita udah disiapin kuat, pasti bisa jawab. Tapi kalau yang Pak Tendi ini, polanya tuh agak-agak kebaca gitu. Beliau tuh mau tanya apa, itu kita, oh oke, contohnya gimana. Kalau yang Pak Tendi ini, kemarin tiba-tiba tuh aku langsung ditunjuk. Kalau yang dosen lain kan, juri lain biasanya kayak sebatas tanya secara kelompok gitu ya, terus oke, nanti gantian jawabnya. Nah, kalau yang Pak Tendi ini, kemarin tiba-tiba aku ditunjuk. Oh ya, waktu presentasi, itu kan aku nyebutin kayak pembagian jobnya, pembagian job timku. Nah, aku tertulis di situ kayak sebagai penyusun naskah, penyusun skenario videonya. Nah, Pak Tendi itu tiba-tiba nunjuk aku, terus tanya, oke Mas Agil, di presentasinya kemarin itu apa tertulis kalau Mas ini sebagai penyusun naskah. Nah, gimana cara Mas Agil untuk nyusun naskahnya? Kayak pertanyaannya itu nggak ngasih, bukan menanyakan tapi jelasin, nyari kesalahan gitu loh, nyari kesalahan kita. Nah, kalau aku kemarin salah jelasin, itu kayaknya Pak Tendi, aku sendiri sebenarnya nggak tahu ya kemarin tuh cara jelasinnya benar atau salah. Tapi terus kayaknya sih agak mendekati benar. Nah, terus kan aku jawab, kalau cara nyusun naskahnya, itu kami lihat dari latar belakang masalah yang kami angkat, Pak. Intinya gitu. Setelah itu, cara menyampaikannya atau cara metode penyampaiannya, kami mencari referensi dari channel, misalkan kayak channel YouTube yang udah sustain dan punya apa istilahnya kayak subscriber atau viewers yang banyak. Nah, setelah itu habis aku jawab kayak gitu, tiba-tiba Pak Tendi itu kayak komentar panjang gitu, aku juga tahu, terus langsung nyimpulin sendiri. Oke, jadi intinya yang penting di penyampaian idenya Mas, bla 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 gini-gini. Terus kayak Pak Tendi itu nggak bisa disalahin gitu, susah banget. Tim-tim lain aku lihat tuh juga agak kacau juga kalau pas yang tanya itu si Pak Tendi. Bahkan si beliau ini, Pak Tendi ini, bisa tanyanya itu berturut-turut 3 pertanyaan harus langsung dijawab sekaligus.
Jadi pertanyaan pertama bla bla bla. Habis itu nggak diam, langsung lanjut pertanyaan kedua, cerita panjang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga gini, bla panjang. Langsung setiap tim harus ada tim yang kayak gitu yang harus langsung jawab 3 pertanyaan dengan narasi yang panjang. Wah, itu yang menurutku agak hati-hatinya di GFK kalau ketemu sama jurinya itu yang Pak Tendi. Karena benar-benar nggak ke pola itu pertanyaannya. Berarti harus siap-siap menarasikan jawaban yang panjang ya Mas berarti. Ya bisa dibilang gitu. Kayak wah harus benar-benar nguasain dari cara penyampaian alasan kita kenapa bikin videonya kayak gitu, kayak teknik sinematografinya atau apa ya, ilmu pembuatan film, ilmu pembuatan video gitu, secara garis besar harus kita tahu. Sejauh ini kan paling kita oke bikin video terus yang ditanyain paling konten videonya. Ternyata kalau dari Pak Tendi itu langkah-langkah dalam pembuatan video itu juga harus tahu garis besarnya tuh kayak gimana. Dari cara nyusun naskah, cara nyusun storyline, storyboard tuh ternyata dari Pak Tendi itu ya secara garis besar udah harus tahu lah. Gitu. Kalau untuk di awal sendiri nih Mas, kalau dosbing sendiri tuh nyari yang baik tuh gimana sih, kayak yang spesifikasinya atau cara mencarinya dosbing yang sesuai dengan penelitian kita gitu loh. Kadang kan ada juga dosbingnya yang diminta gitu, terus oh ya mengatasi dosbing yang ada juga yang karena saking sibuknya terus tidak menjalankan peran sebagai dosbing tuh ada tuh Mas. Nah itu cara ngatasinya gimana sih Mas? Kalau masalah dosen tuh aku sebenarnya juga gitu tahu ya permasalahan di dosbing lain, karena dari awal sebenarnya sejak aku maba timku itu kalau ngusulin proposal PKM itu langsung ke Pak Herianto, karena Pak Herianto kan ya kita tahu lah udah berpengalaman di masalah per-PKM-an. Jadi dari awal tuh sejak maba aku udah nembaknya ke Pak Herianto. Nah terus waktu kemarin juga begitu timku sepakat mau maju PKM lagi, itu juga langsung nembaknya ke Pak Herianto, dan Pak Herianto juga udah hafal gitu sama tim kita, jadi memang udah disisain. Kan dosen pendamping itu punya slot 10 tim kalau nggak salah maksimal. Nah, timku itu memang udah disiapin slot gitu sama Pak Herianto supaya bisa didampingi sama beliau. Jadi aku jujur aja nggak tahu permasalahan di tempat di dosen lain kayak gimana. Karena dari awal aku udah sejak maba udah nembaknya ya sama Pak Herianto terus gitu. Oh iya, kalau untuk bedanya Pimnas sama lomba-lomba lain tuh apa sih Mas? Kan masih banyak tuh yang maba-maba juga udah pada ikut lomba-lomba. Nah itu tuh kesan pesannya sendiri, kayak yang kesannya tuh kalau Pimnas tuh lebih wow atau gimana tuh Mas dibandingin lomba yang lain gitu. Ya jelas lah ya Pimnas lebih wow. Duitnya tuh keluarnya banyak, terus tiba-tiba diajak nginep di hotel. Wah, bener-bener dipelihara sama UGM. Terus juga dari prosesnya kan lebih panjang. Prosesnya tuh kalau lomba lain kan paling submit abstrak, misalkan lomba LKTI ya, paling kan cuma submit abstrak, terus full paper, terus final. Polanya kan juga pendek gitu, paling cuma berapa, ya satu setengah bulan 2 bulan selesai lah. Terus jurinya juga nggak terlalu aneh-aneh sih menurutku, walaupun memang kadang jurinya bisa sampai guru besar, nggak menutup kemungkinan ya jurinya bisa sampai kayak gitu. Cuma begitu yang ini, kalau aku sendiri ngerasain yang GFK itu kayak selain prosesnya yang lebih panjang, itu juga dari jurinya yang lebih nggak ketebak, karena background jurinya lebih aneh-aneh sih. Tiba-tiba dapat guru besar teknik kimia, tiba-tiba dapat dosen komputer, tiba-tiba yang satu ternyata dapat
yang juri yang ditakutin, yang killernya itu. Serunya kalau menurutku pas hari hanya tuh ketemu dosen yang macam-macam backgroundnya, terus pertanyaan itu juga lebih luas lah, lebih luas keilmuannya, tapi juga lebih mendetail ke konsep idenya, realistis atau enggak, terus implementasinya ke depan gimana. Kalau misalkan ini benar, ada nggak permasalahan yang bisa kita jawab? Ya lebih, kalau aku sih lebih kerasa di hari-harinya, lebih deg-degan lah. Karena juga kita harus tampil rapi, walaupun di depan video ya, cuma di depan laptop, itu tapi dari UGM sendiri kan kemarin juga nyiapin dasi, terus juga harus pakai jas alma mater, rambut juga harus rapi, kayak bener-bener segitunya gitu loh, walaupun kayaknya di depan kamera nggak seberapa kelihatan ya, tapi persiapan dari UGM-nya tuh bener-bener niat gitu loh, sampai dibeliin dasi, keren lah. Kemudian kalau untuk tipsnya nih Mas, kayak tips khusus buat mahasiswa-mahasiswa teknik yang mau ikut PKM tahun 2021. Kan biasanya tekniknya ngajuin proposal banyak tuh Mas. Nah, itu tipsnya atau motivasinya yang biar para pejuang itu bisa kayak tetap melanjutkan gitu loh. Karena kebanyakan tahu kayak PKM itu prosesnya panjang, mereka jadi kayak mungkin jadi kayak kendor semangatnya gitu sih Mas. Tipsnya apa ya? Harus dengerin cerita-cerita gimana enaknya dipelihara sama UGM menurutku. Kayak bener-bener enak aja gitu, ternyata UGM punya fasilitas sebesar ini, punya dana sebesar ini. Kan tau lah UGM tuh gimana usahanya biar jaga juara umum, kan UGM tiap tahun harus kayak bener-bener jaga. Terus mau nggak mau, akhirnya UGM keluar duit banyak, keluar usaha banyak, mau gimana pun caranya pokoknya harus tetap juara umum kan gitu. Akhirnya kita sendiri kan yang kena, kita yang ngerasain fasilitas yang dikasih sama UGM tuh kayak gitulah, sebesar itu supaya bisa jadi juara umum. Biar kerasa aja enaknya dipelihara, difasilitasi sama UGM segitu besarnya. Terus juga Timnas ini kan salah satu lomba terbesar ya yang ada buat mahasiswa. Oke, misalkan ini, oh ada juga Mas ternyata yang lebih besar, lomba-lomba internasional. Ya memang ada lomba yang lebih besar sampai tingkat internasional, tapi aku sendiri pernah diceritain gini, bedanya kenapa sih kita harus ikut Timnas itu karena lomba-lomba LKTI atau dibandingin aja lah lomba internasional sama lomba LKTI. Lomba LKTI itu lebih kompetitif. Lebih kompetitif itu maksudnya gimana? Secara ide itu kita benar-benar ditanyain realistisnya, kuat atau enggak argumennya yang kita bangun, itu benar-benar kuat banget gitu dibandingin sama lomba-lomba internasional. Kalau lomba-lomba internasional itu paling jurinya cuma sebatas tanya, oh maksudnya gini, tapi nggak melatih argumen, nggak melatih kompetitif. Juga masalah cara bikin presentasi yang baik itu kalau di lomba internasional ternyata tuh nggak sekompetitif lomba LKTI biasa gitu. Dan ini yang ngomong tuh ternyata salah satu bukan mapres utamanya sih, tapi masnya ini kalau nggak salah mapres peringkat 2-nya ITS. Itu aku sendiri yang diceritain. Nah, itu aja bandingin lomba internasional sama lomba LKTI. Apalagi kalau dibandinginnya sama Timnas yang prosesnya udah panjang. Terus di hari-harinya juga juri-jurinya lebih 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 banyak tanya lah, lebih pengen tahu. Yaitu motivasi dari diri kita buat ngelatih argumen, latih berpendapat, gimana caranya ngelatih emosi juga, karena
kadang kan kalau kita ditanya terus kita pengen jawabnya itu langsung gerusa-gerusu, langsung pengen jawab gini loh Pak, padahal nggak gitu cara jawabnya tetap tetap anteng, tetap tenang, terus ngeruntutin bahasanya itu yang mudah dimengerti, jangan sampai terlalu teknis, karena teknik ini kan ya sering kita tuh bahasanya terlalu bahasa-bahasa teknis banget gitu ya. Nah, waktu PIMNAS ini kita ditantang untuk jelasin sesuatu dengan bahasa yang seawam mungkin, segampang dicerna mungkin. Jangan sampai jurinya itu sendiri bingung sama istilah-istilah yang kita sebutin. Kayak misalkan paling gampang lah penampungan air gitu. Kan kita kadang nyebutnya reservoir, terus istilah apa aneh-aneh lah kita nyebutnya. Nah, kalau di timnas itu kan kita dituntut untuk jelasin sesuatu dengan cara yang paling gampang, dengan cara yang paling sederhana. Kalau kita udah bisa jelasin itu secara sederhana, konsepnya itu terus bisa diterima secara logika sama jurinya, nah itu jurinya juga pasti suka. Ya itu motivasi aja sih dari diri kita sendiri supaya bisa berkembang lah sama dengan adanya timnas ini. Karena skillnya tuh yang dituntut macam-macam juga ternyata, kayak ribet, tapi juga harus mikir, tapi juga harus ngendalin emosi. Dan timnas ini begitu keluar, begitu kita pernah dapat aja medali timnas, itu kayaknya insentifnya aja udah banyak. Terus apa ya, nggak tahu, beda aja gitu kalau pernah menang timnas, kayak gengsinya. Ya selain gengsi lah ya, itu kayak kelasnya itu udah beda. Aku nggak tahu ya yang terjadi di dunia apa ya, di luar akademis kita, kayak orang-orang luar tuh ngelihat timnas kayak apa, aku nggak tahu. Cuma kayaknya itu tuh orang luar tuh ngelihatnya timnas tuh sebagai lomba yang beda dari lomba biasanya. Aku nggak tahu persepsi orang luar terhadap timnas, tapi kalau cerita tentang timnas itu kayaknya mereka cara pandangnya udah beda sendiri gitu kalau menurutku. Gitu aja sih kalau tips motivasi. Baik Mas, untuk tips motivasi buat para pejuang PKN 2021, terima kasih atas waktunya. Dimohon tidak keluar sebelum acara dimulai karena di akhir acara ada sesi dokumentasi. Terima kasih Mas, Oke, selamat pagi. ya, sama-sama. Kemudian masuk ke acara selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Nikola Sidarta. Oh iya, makasih. Ini aku on-cam aja ya? Boleh kan ya? Oke. Boleh Mas. Oh iya, oke. Boleh nggak ya? Oh iya. Maaf ya, aku di rumah. Jadi agak itu. Ini rambutku kayak gini. Ya gak apa-apa lah ya. Oke, langsung aja. Berarti tadi udah jelas
Halo, halo. Tadi DC Masuk, aku ya? Mas. Tadi aku Iya, nge-lag. tadi iya nge-lag tadi, Mas. Wow, kok bisa? Tadi aku mau share screen soalnya, tapi kok malah nge-lag. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Tunggu aku share screen lagi coba ya. Udah kelihatan? Udah, Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau mau ditanya PKM GT itu apa? Nah, ini dibaca aja pedoman. Jadi nanti udah sampai akhir ya. Pokoknya intinya itu kalian harus baca pedoman sih. Maksudnya kayak apa ya? Udah ini baca aja. Pokoknya kalau misalnya kalian mau ikut yang apa kayak misalnya kayak GT atau apa, udah baca aja yang bagian GT kan. Kalau di tapi pedoman itu akan beda-beda setiap tahun, tapi tetap tidak akan terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Biasanya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ya, aku jujur udah gak ngikutin sejak udah terakhir itu aku gak ngikutin lagi. Kemarin kan udah ada talk show, ada apa yang sama Bu Ani juga. Nah aku udah gak ngikutin lagi. Jadi mungkin tanya Agil ya, Agil katanya mau ngirim proposal lagi, aku kayaknya udah enggak. Nah ini, jadi ini ada pedomannya. Ini kan umum ya, jadi kalau ini umum dulu, terus nanti baru habis itu yang ini kayak umum, nanti baru per buku itu baru ada apa? Ya GTT, ini KT, terus GT. Nah udah kalian baca aja yang tadi umum dulu sama baca ini udah ini paling baca ya sejam lah paling kalau kalian baca serius ya 2 jam kalau nggak pernah baca. Nah itu ya udah nanti pasti kalian langsung tahu loh kayak punya gambaran terus kayak ini penting loh misalnya kayak ini nih coba kalian baca nih ide kelihatan ya harusnya kelihatan ide realistik kreatif dalam PKMGT. Nah ini jika diimplementasikan memerlukan waktu yang lama biaya dan sumber daya yang besar. Jadi PKMGT seperti PKM 5 bidang ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 sampai 5 bulan. Nah udah ini intinya GT itu ini karena itu harus apa ya nggak bisa misalnya kalian itu mau buat suatu alat tapi alatnya itu sebenarnya udah ada sekarang. Nah itu udah nggak boleh satu skip. Terus misalkan kalian mana itu kebanyakan tuh kayak misalnya mau buat museum terus mereka bilang 15 tahun terus tapi 15 tahun tuh biaya izin 5 tahun pembangunan 5 tahun tuh terus ya itu udah itu pasti keserang udah itu maksudnya loh kamu ngapain bangun suatu 5 tahun kalau misalnya di push setahun bisa nggak sebenarnya ya bisa ya udah X juga ya gitu. Jadi terus dia juga harus apa ya masuk akal logis soalnya kemarin itu ada yang dia itu nggak tahu ya dia bilang 2050 atau 2000 berapa implementasian tapi dia itu bilang dia itu intinya dia mau buat apa ya taman karena mana ya kebun tapi melayang di udara itu gimana caranya diangkat pakai balon udara terus energi dari balon udaranya itu anginnya itu pakai hidrogennya itu dapat juga helium ya aku lupa helium itu dapatnya dari fusi nuklir. Daya fusi nuklir aja 2050 aja belum tercapai terus dia mau ngomong gitu terus gimana caranya pokoknya nggak masuk logis lah itu juga udah skip gitu. Jadi dia itu harus logis sama harus diimplementasiin sama memang harus futuristik gitu. Mending kalian terus main di teknologi sih biasanya sih. Cuman jangan buzzword juga ya. Kemarin tuh banyak buzzword kayak misalnya pakai machine learning, pakai AI, pakai apa artificial apa neural network. Padahal mereka tuh gak ngerti sendiri tuh mereka gak ngerti apa bedanya AI, machine learning, neural network. Aku juga ngerti sih. Cuma temanku ada yang ilmu komputer dan dia gak ngerti bedanya aslinya antara AI, machine learning, neural network itu apa gitu. Jadi ya nggak putus kan ya oh ya nggak putus jadi apa ya kayak uh, memang ini sebenarnya gampang kalian cuma perlu bayar tapi usahakan hayalnya itu yang logis sama hayalnya itu yang apa tidak apa ya tidak dipanjang-panjangin gitu jadi kayak 5 tahun benar-benar 5 tahun bisa diimplementasiin enggak kalian kayak harusnya dia bisa setahun kalian panjang-panjangin jadi 5 tahun gitu sih. Terus ya, mungkin pertanyaan selanjutnya dulu. Kalau untuk kebanyakan tuh dari proses dari awal sih Mas, kayak yang cari ide itu gimana, terus cari tim yang baik itu gimana, cari dosbing yang baik itu gimana sih Mas? Oke. Kalau pertama dari itu ya, kalau dari tim yang baik, kalau aku sebenarnya seperti mirip Agil. Aku tuh kalau ngetim itu enakan sama apa ya, orang yang udah kenal gitu. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya di chat ya, santai. Kalau Agil mau nanya juga apa Agil? Nah itu, kalau aku enaknya tuh ngetim sama orang yang udah kenal. Jadi kayak misalkan ya yang ngetim sama aku ya teman-teman aku gitu. Maksudnya apa ya, kayak kalau misalkan aku kayak nggak bisa kayak misalkan
diperlukan satu orang anggota lagi buat tim PKM. Nah itu aku nggak bisa. Maksudnya aku juga akan daftar, aku gak akan kayak gitu karena aku rasa itu kalau ya mungkin belum kerasa ya kok ngaju proposal itu kayak aku juga ngaju proposal juga udah nih masukin aja proposal der. Nah tapi nanti pas udah lolos, nah itu kalian pusing nanti di sana, mesti pusing. Soalnya kalau timnya nggak klop, apalagi nggak sejalan, terus bukan teman kalian, kayak kalian nggak kenal, tim mau nyuruh-nyuruh juga gak enak, mau minta tolong ya gak enak. Nah itu udah loss udah itu pasti pasti gagal itu udah fix. Nah itu makanya jadi kalau aku sih enakan itu tim yang udah sama tim gitu loh. Dan sekarang kan online ya, kemungkinan juga arahnya online gitu. Nah itu apa ya bakal bakal susah bonding itu menurutku. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang baru dan nol bondingan, nah itu wes skip juga itu. Udah gak akan apa ya susah gitu. Mungkin kalau coba gak apa coba aja. Ya kalau pas ketemunya yang enak, tapi kok pas ketemunya yang gak enak ya sudah gitu. Terus kalau masalah dosen pembimbing itu aku itu apa ya? Jujur aku itu dosen pembimbingnya apa ya? Cuman kayak lebih ke emotional support gitu. Soalnya dosen pembimbing itu juga gak tahu menahu, gak gitu tahu menahu. Terus kayak aku pertama cuma minta tanda tangan, terus kayak kasus apa ngobrol bentar, minta tanda tangan, udah selesai. Terus habis itu pas udah lolos baru. Nah itu juga tapi ada latihan berapa kali. Tapi lebih kayak kan ini aku jadi pilih itu dosen yang masih muda gitu dan dosen departemenku. Jadi udah kenal gitu. Tapi ya gak deket sih. Tapi udah kenal gitu dan dosen muda jadi masih semangat masih muda begitu masih semangat masih apa masih kalau misalkan di PIMNAS dia masih ikut sampai akhir terus ada dengerin argumen-argumen dari peserta juga kalau misalkan dia ada jadi kalau pas PIMNAS itu dosen juga harus ikut kalau enggak karena nilai dikurangin ya udah aku anak baik jadi aku ikut aja jadi dosennya juga mau kebetulan dosen yang apa ya masih muda jadi kalau diminta tolong juga enak tuh jadi dia kalau misalnya ngajar nanti kayak satu layar ngajar satu layar lagi atau di HP buka PIMNAS gitu nah gitu sih. Terus apalagi ya, kalau proposal itu ide itu aku ini idenya ini sebenarnya bukan langsung ide pertama langsung masuk PKM itu enggak. Itu ide udah dimasukin ke 2 lomba lain sebelumnya. Ya, itu. Jadi idenya itu udah apa ya? Kayak udah keberapa gitu maksudnya udah ke poles-poles terus. Nah, gitu sih. Makanya jujur aja beruntung soalnya aku waktu awal masukin ke Timnas itu juga udah yuk sayang nih ada proposal apa udah ada ide udah ada proposal udah setengah jadi dari lomba lain kok gak dimasukin Timnas sayang udah masukin aja udah yuk masukin gitu udah terus tiba-tiba itu kena pandemi terus tiba-tiba ya udah lama bulan apa itu waktu itu bulan September ya atau bulan ya pokoknya sekitar bulan-bulan itu loh tiba-tiba kok lolos Timnas ya udah nah tapi itu jujur gak disangka terus juga apa ya tadi kata Agil tuh menguras emosional tenaga waktu sudah semuanya udah terkuras banget lah itu sih. Terus Mas, ini kan banyak kan juga ada yang dari tanya-tanya dari teman. Itu kalau misalnya kayak proposal atau ide itu kayak bisa dikatakan kayak bekas dari lomba lain tuh apakah boleh nanti kan ada kayak mungkin ada lembar originalitas gitu kan Mas, itu gimana? Ya jadi boleh aja kenapa tidak jadi kan original itu kalian mikir ide yang tidak plagiat tidak apa ya itu ada kalian ada aturannya proposal itu juga kan idenya itu tetap co-improve maksudnya idenya nggak sama persis 100% sama itu nggak mungkin lah maksudnya itu lomba sebelumnya itu lomba startup aku masukinnya dan ini lomba PKM ya pasti beda dong startup itu kan lebih ke ya ada traction keuntungan nah ini itu kalau PKM itu dia kan nggak mikir keuntungan nggak mikir pertumbuhan nggak mikir apalah ekonomi itu kan di skip semua kan nah, jadi pasti beda jadi kalau dibilang original ya original dong kan terus udah aku improve juga terus juga proposal juga udah aku ubah gitu sih jadi pasti original gitu dan itu malah aku rekomendasiin tuh lomba sebelumnya udah ikut berapa lomba dulu kayak LKTI atau apa baru kalian masuk PKM karena sepengalamanku kayak gitu itu pasti lebih apa ya lebih ke poles idenya kalian mikir ide itu pasti lebih lama dan kalian pasti dari lomba sebelumnya kalian pasti ketemu kayak wah ini catatnya di sini ini catatnya di situ lemahnya di sini lemahnya di situ dan baru masukin ke PKM gitu dan dari PKM pun sebenarnya kalau kalian masukin lomba pun nggak apa-apa sih tapi ya kalau aku sih lomba itu terakhir PKM karena ya emang kebetulan ide itu kayak terlalu apa ya terlalu besar gitu jadi ini dimasukin PKM aja gitu itu sih. Ya udah silakan. Oh ya Mas, terus suka dukanya ikut timnas tuh kan pasti yang capek-capek itu kok Mas. Nah itu tuh
kayak yang semua terbayar gak sih Mas pas pengumuman pemenang gitu? Ya, itu maaf ya rumahnya agak rame. Ya itu apa? Ya terbayar kalau kalian menang. Kalau kalian menang nggak kebayar. Udah intinya itu. Jadi menang aja. Jadi incar menang sumpah. Kok kalian nggak menang tuh tanya lah ya nggak. Ya aku bukannya apa ya. Tapi kok kalian nggak menang itu aku jujur ya. Kalau misalnya aku nggak menang, aku masukin diri pegang menang tuh pasti ya. Ya kecewa sih enggak ya. Tapi kayak udah ya. Tapi dipikir-pikir juga kayak udah capek banget. Justru soalnya aku itu nggak begitu berharap gitu. Soalnya kayak aku tuh kayak ikut ya ikut gitu. Lakuin yang terbaik gitu. Tapi tetap ya udah tetap aku juga masih ikut kuliah, masih ikut apa, masih ada tanggungan lain. Jadi kayak memang sibuk banget mana semester kemarin tuh pas Pimnas itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak menang itu paling kalian pasti nyesel. Karena walaupun dibilang jadi info aja itu kayak di luar itu di dunia itu pokoknya di apa di dalam PKM sendiri tuh kayak yang GT, GFA, K sama AI itu kayak dipandang sebelah mata sebenarnya. Kayak kenapa? Coba mungkin Agil nanti bisa jelasin ya. Tapi faktanya begitu. Mungkin karena apa ya? Karena eh, nggak perlu mereka nggak ada pendanaan ya. Maksudnya aku kan nggak ada pendanaan GT, GFK, AI itu nggak ada pendanaan langsung ke Pimnas ya. Bahkan AI nggak punya Pimnas. AI langsung ada outputnya artikel ilmiah gitu. Tapi kalau GT, GFK masih ke Pimnas, tapi nggak ada pendanaan. Jadi bahkan apa ya kan ada pedoman adendum ya, adendum Pimnas itu bahkan yang GT sama GT ya, kurang GT itu dilupakan gitu. Jadi terus aku tanya loh kok dilupakan. Itu terus kata itu Pak Endi ya, aku kebetulan di kelasnya itu dilatihnya sama Pak Endi gitu pelatihnya. Nah, itu dia bilang itu kayaknya dosennya yang bahas tuh kelupaan, bahkan kelupaan soal GT yang dibahas cuma medali doang. Ya kan sedih ya. Cuman ya nggak masalah sih. Orang nanti kalau dapat medali ya sama aja. Orang luar nggak ngerti itu kalau itu nggak dianggap nggak gitu gengsi. Tapi ya ikut-ikut aja gitu. Bahkan peluangnya lebih tinggi gitu. Peluangnya jauh lebih tinggi dan tidak perlu apa monef-monef gitu. Tapi tetap waktu Pimnas tetap capeknya minta ampun gitu. Sama aja capeknya kalau udah Pimnas. Tapi kalau sebelumnya lebih santai. Itu sih. Oh ya Mas, pasti banyak yang penasaran nih kalau misalnya karantinanya menuju Pimnasnya yang dari UGM sendiri itu gimana sih Mas? Kayak yang nginap di hotel selama 5 hari gitu atau gimana sih Mas? Ah, itu. Coba, coba jelasin Gil. Aku soalnya tahu jujur aja timku itu bertiga gak ada yang ke Jogja ataupun semuanya aku di Bekasi temanku orang NTB atau NTB ya Bima itu NTB ya kalau salah Bima NTB terus satu lagi orang di Jakarta tinggal di Jakarta sekarang ya udah terus tiga-tiganya gak ada yang ke Jogja jadi aku jujur tidak memanfaatkan fasilitas itu tapi tetap ya dari sih cuman kayak tadi misalkan Agil bilang apa di jog apa disuruh pakaian rapi terus dikasih dasi dikasih apa aku sampai sekarang aja belum dapat dasinya belum dapat semua atributnya itu aku kirim temanku sih aku suruh temanku ambil jadi tapi kayaknya rugi teman ya kalau sekarang sih gak masalah ya Gil coba cerita Gil gimana Yang waktu nginep di hotel ya. uh. Di hotel tuh sebenarnya kita tuh misalkan gini, di hotel kan ada beberapa ballroom. Nah, kalau nggak salah kemarin tuh UGM nyewa tiga ballroom kalau nggak salah. Nah, di masing-masing ballroom itu udah ada dosen yang menangani sesuai bidangnya masing-masing. Jadi kalau konsultasi ke PKM, bidang PKM T misalkan ke ballroom yang sebelah mana, terus nanti PKM apa di sebelah mana. Nah, dosen-dosennya tuh stay di situ terus. Nah, selama dosen-dosennya stay, kita tuh bebas mau kapan aja buat apa kayak konsultasi ide, bisa presentasinya, bisa posternya gitu terserah. Nah, terus apa lagi ya? Ya di ballroomnya tuh juga disediain makan, kopi, terus ya udah gitu-gitu terus sampai malam tuh cuma ngurusin presentasi, ngurusin poster, nanti konsultasi poster, nanti bikin revisi lagi, terus nanti latihan presentasi, nanti terus revisi lagi, gitu-gitu aja terus. Oh iya, dan untungnya yang poster UGM itu nyewa apa ya? Istilahnya kayak minta tolong sama dosen isi Institut Seni. Nah, dosennya itu nanti datang ke UGM dan ikut nginep di hotel itu. Jadi kayak apa? Kayak kalau kita mau konsultasi poster sama dosennya itu bisa. Dan dosennya tuh ya enak lah diajak ngobrol masalah poster santai gitu. Bisa ngasih masukan.
gimana caranya biar posternya tuh bisa dilirik, paling enggak tuh kalau kata dosennya poster itu paling enggak dilirik dulu lah sama jurinya. Nanti setelah habis dilihat, kalau jurinya udah mau lihat, baru nanti jurinya bakal ngelihat detail-detailnya. Tapi kalau posternya udah nggak mau dilihat sama jurinya, ya udah lepas, nggak bakal dinilai sama jurinya poster. Dan idealismenya bapaknya itu yang jadi yang bantuin UGM buat masalah poster. Yang penting tuh posternya bisa mau dilihat dulu sama jurinya. Gitu sih kalau yang dari waktu di hotel itu. Oh iya, sama satu lagi, kemarin tuh nggak 5 hari. Kalau yang aku kemarin gara-gara udah mulai COVID, itu cuma Kamis pagi itu masuk, check-in hotel, terus Jumat sebelum Jumatan itu udah check out. Jadi kayak cuma semalam, ya sehari semalam gitu. Lu di hotel mana, Gil? Indolux tuh loh, yang di Ring Road Utara. Oh, ya lumayan ya. Biasanya di Lumayan. Magelang itu gak sih? Biasanya di Magelang setahu gue. Katanya biasanya di Magelang, deketnya apa? Kiai Langgeng apa gitu. Iya, dulu aku pernah itu apa kayak training of trainers buat backup center. Ya aku kan backup corner ya, itu diajak juga ya itu. Lumayan ya. Emang duitnya turah-turah sih di situ ya kata Agil ya. Oh iya, sama tadi kan Agil sempat bersinggung ya yang Bapak, aku lupa Pak siapa yang namanya ya. Nah, itu aku sempat ngechat juga. Jadi gimana ya kan bukan tiap minggu bahkan ya. Mungkin tiap berapa hari itu akan ada ketemuan sama dosen bukan pendamping ya, pelatih. Aku bilang pelatih sih, sebenarnya pelatih kelas. Jadi aku gitu kan, dosen pembimbingku, dosen pembimbingku ada yang dosen departemenku, tapi nanti sama UGM dilatih sendiri dari UGM kan. Nah itu yang latih itu aku itu Pak Endi itu wah ya kayak setara lah se 12 sama yang Agil ceritain tadi, itu semacam itulah. Untung banget dia dari UGM, jadi pas UGM aku presentasi dia nanya, wah aku nanya dia nanya itu wah wes buyar semua. Soalnya dia itu nanya itu gak tahu ya, tapi kalau yang pas dilatih sama dia itu lebih ke ngerosting tim daripada ngasih masukan juga sih. Cuman roastingannya itu ya itulah jadinya apa ya, kok aku sih malah itu ya, terpacu buat kayak wah ini banyak ngomong nih, aku buktiin lah kalau aku bisa malah gitu. Tapi kalau orang yang mungkin mentalnya nggak kuat sih bisa down sih sama dia sih. Nah gitu sih, cuman ya jadinya akhirnya ya positif juga gitu. Nah itu aku disaranin sama dosen yang jadi aku dibilang, jadi apa hari terakhir sampai mungkin aku share posterku bentar ya. Your entire screen, a window, entire screen aja. Udah kelihatan? Pasti udah. Udah kelihatan belum? Udah ya? Halo? Ini putus. Udah, Mas. Oh ya udah. Nah jadi ini posterku ya. Aku jadi prestasi yang kemarin tuh emas poster. Tapi presentasinya nggak menang. Nah ini posterku. Jadi ini tuh ya udah dibuat. Itu awalnya tuh aku kasih lihat awalnya. Mana ya poster awalku? Bentar. Menuju Pinas 3, tidak salah. Mana ya poster awal ya? Apa ini ya? Nah ini poster awal. Nah mantap kan? Ini pertama kali ketemu tuh kayak gini posternya. Terus terakhir itu kayak gini yang dikumpul. Ya, beda banget ya. Ya. Jadi memang jadi awal itu buat poster itu. Jadi yang temenku ada kebetulan ada orang desain memang dan dia bisa desain. Tapi ya tetap ya dibantu sih yang pokoknya yang aku sama satu temanku lagi yang nggak bisa desain, yang nggak gitu bisa desain, bantu itu di sini di konten. Dia itu kan ilmu komputer kan, dia kan soal energi kan. Jadi yang aku sama temanku kebetulan sejurusan itu ngerti soal energi dan jadi kan kalian proposal itu panjang nggak pasti panjang kali lebar. Tapi gimana caranya kayak kata Adel tadi, gimana cara kalian tuh merangkum dalam suatu kata-kata yang singkat, dalam kalimat yang singkat, itu susah banget. Dan gimana cara kalian visualisasikan hal tersebut. Nah itu mikirnya ya
perlu dipikir terus gitu. Kayak nggak bisa, ya lama lah itu pikirnya lama lah. Kayak kalau jadi itu gampang liatnya. Tapi kalau kalian dari nol itu jujur setengah mati sih. Kayak awalnya kan di sini, terus nanti lama tuh pindah. Nah, dan terakhir itu aku itu kan di sini kan ya gambarnya, kayak gambar gede tuh di sini kan. Nah, itu tuh disuruh sama bapak yang dari situ dipindah ke tengah. Karena aku lihat memang apa ya, kayak yang nanti kalian bisa lihat di UGM.id data Pimnas. Nah ini, yang 2020 aku cek kemarin belum ada UGM.id slash data Pimnas 2019. Nah itu kalian bisa lihat apa ya, poster-poster itu yang dari tahun-tahun lalu gitu. Kan aku mau lihat yang PFK nih. Nah, ya udah, tapi kalian nanti harus lihat sih, ini menang nggak? Kalau aku sih biasanya aku lihat yang menang ya. Nah, ini misalkan lihat posternya nih. Ya udah lihat. Nah, biasanya itu tipenya kelihatan kan ya gambarnya ya? Kalau kalian bilang ya. Nah, ini biasanya itu tipenya itu di tengah gitu gambarnya itu. Kayak posternya gambar di tengah. Tapi kalau kalian tengah gini, kalian tuh jujur ya, aku itu temanya energi. Dan ini bentar, ini aku lihat presentasiku. Itu temanya itu berat banget. Maksudnya tema energi itu kalau mungkin bagi orang yang memang di energi itu gampang sebenarnya, kayak intermitensi. Intermitensi itu ya aku gak bisa sekarang. Oh, intermitensi itu bukan istilah susah loh. Kebersamaan energi. Tapi kalau bagi orang awam walaupun dosen, tapi kalau nggak ngerti itu kayak nggak ngerti soal intermitensi. Kayak aku bisa jelasin, jadi aku harus jelasin kayak definisi intermitensi, terus base load, istilah apa load following, terus istilah apa EBT, istilah kayak ini investasi EBT itu mahal kenapa, terus kayak kalau bilang orang dibilang apa hidro, solar, turbine itu nggak tentu ngerti, maksudnya kayak beda mereka nggak ngerti, ya jadi kayak banyak banget yang harus dijelasin dalam waktu yang singkat, dan apalagi dalam poster orang tanpa aku jelasin harus ngerti gitu, itu sih PR-nya sih. Nah jadi kayak kalau yang dari dulu itu selalu gambarnya itu tengah, tapi kalau tengah gini itu nggak bisa menjelaskan. Kayak kalian pasti kan space-nya udah buat di tengah gini kan, Nah itu sisa-sisa space-nya itu cuma tinggal dikit gitu loh. Jadi kayak gampang itu mengorbankan konten demi apa kebagusan visual. Nah, aku nggak menyalahkan dosen yang pembimbing yang isi sih, cuman memang dia kan dosen isi ya, jadi dia lebih mementingkan visual gitu. Dan tapi kalau kayak gini tuh aku tuh kayak kan jadi kontenku juga banyak gitu loh kontenku. Nah gitu sih, jadi udah H-2, H-1 penutupan itu disuruh ganti. Aku baru udah chat 3 hari lalu tapi gak dibales, terus pas dibales tuh dia nelpon malah nelpon gitu, terus disuruh pindah ke tengah ininya, pokoknya saya disuruh pindah ke tengah gitu. Ya jujur ya pas kemarin udah dicoba sama temanku, coba kerjain, tapi ya itu jelek hasilnya. Kayak karena kalau udah pindah ke tengah nanti hancur loh, aku nggak bisa masukin yang lain gini loh, nanti ada space yang kosong-kosong gitu. Udah akhirnya ya udahlah bodo amat, yang penting udahlah kita kumpul gini aja. Ya udah, jadi sebenarnya aku udah mulai hari keberapa itu pertemuan ketiga itu udah mulai kayak gini bentuknya, udah mulai gak berubah-ubah lagi. Paling grafiknya itu paling dibagusin gitu. Ada gak ya? Ini coba ya yang pertemuan 2 ini. Nah ini kan udah mulai gak terlalu jauh kan, coba dilihat sama yang ini. Nah, paling ini doang diubah gitu kan, terus ini dibuat api-api biar lebih jelas gambarnya, terus kayak di bold-boldin gitu sih paling sih. Terus sama ini yang dosen apa yang Pak Endi paling gak senang itu ini kan miring gini kan, isometrik gitu. Pertama itu kami keras kepala gitu, kayak ya bagus lah kan, biar bagus gitu. Tapi ternyata katanya kebaca sama juri, ya udah kita akhirnya gini, akhirnya datarin gitu. Itu sih. Kalau soal presentasi itu kemarin kan online ya, jadi aku pakai Canva, nggak pakai PowerPoint. Pas dikumpul itu kan harus dikumpulkan, H-1 itu aku download aja sini as PowerPoint gitu, as PowerPoint nanti ada gitu, atau di export ya, aku lupa. Ya gitulah, pokoknya download aja terus gitu. Tapi aku pakai Canva, passwordnya juga pakai Canva gitu, dan ya lancar aja sih gitu, nggak ada apa-apa. Ya, jadi pakai Canva gak apa, itu lancar dan enak, dan tinggal masukin gitu, gak usah set template, dan bagus juga hasilnya. Terus pas baca itu aku pakai script, emang disuruh pakai script malah. Kalau semuanya nge-script semua, gak ada yang nge-script satupun, kayak kelihatan lah baca, tapi ya udah juri juga tutup mata semua itu sih. Dan yang menang kemarin itu presentasi itu dia konvensional, artinya itu dia kayak aku, dia itu nggak pakai presentasi biasa, nggak pakai
video-video aneh-aneh. Jadi banyak itu pakai video. Jadi kayak GT ini GT bukan GFK ya. Kalau GFK malah style video. Kalau GT itu jadi banyak kan kayak mereka itu pakai, aku nggak tahu ya, pakai mungkin tanya Agil ya, pakai Lumion atau pakai apa? Apa sih itu? Nggak tahu pakai apa. Mungkin pakai yang pokoknya 3D gitulah. Terus pakai bisa divisualisasiin pakai Blender ya. Mungkin Blender, mungkin apa? Kayaknya bukan Blender sih. Kayaknya ya gitu. Nah, jadi tapi itu yang menang itu aku nggak tahu ya. Yang menang itu nggak ada yang ku notice. Artinya itu yang menang itu nggak ada yang bagiku, wah ini menang nih. Lu malah nggak menang. Yang aku nggak, wah ini ya mungkin biasa aja ya sampai aku nggak notice ya. Karena aku presentasi itu di hari kedua itu pokoknya kurang tinggal kan 20 tim itu aku ke 18 ya, kalau salah ke 18 atau ke 17 gitu. Jadi kayak memang capek nunggu karena kan jadi kan di random terus kan. Jadi aku nunggu terus, harus duduk terus, harus merhatiin terus. Karena kalau enggak pas kebanggil ya udah orangnya ngilang. Gak ada kan repot kan. Itu sih. Jadinya yang aku notice itu gak ada yang menang, malah yang gak aku notice malah yang menang. Tapi yang juara satu itu emang dari UGM, anak kedokteran tuh emang dari awal tuh udah dipuji-puji terus sama Pak Endi kalau dia itu bagus dan jadi panutan dan segala macam, ya menang juga akhirnya. Itu sih. Tapi dia konvensional, artinya dia tuh gak pakai video, gak pakai apa, cuman ngomong biasa. Tapi dia emang ya cewek, terus memang katanya Pak Endi menarik. Terus maksudnya katanya Pak Endi itu kalau apa presentasi itu diusahakan yang menarik orangnya. Ya aku tiga cowok semua ya. Ya gimana terus teknik lagi kill gitu. Nah gitu sih. Ya jadi tidak menarik, terus kayak memang bagus kayak MC gitu, kayak MC tapi agak luas gitu. Jadi bagus memang, ya udah menang gitu. Tapi kalau jujur aja idenya sebenarnya memang yang sama dia yang di kelasku, yang idenya kayak dia itu sebenarnya yang mirip-mirip ya, yang pakai apa? Data buat kesehatan tuh ada 2-3 tim gitu. Nggak salah loh, data kesehatan pakai genetik itu kayak 2-3 tim, walaupun agak beda dikit sih idenya sih. Cuman yang intinya sama itu 2-3 tim. Yang angkat energi cuma aku, yang angkat museum itu 4 tim. Museum, entah museum kebencanaan, museum apa itu kayak 3 tim, 4 tim gitu. Itu sih. Pokoknya energi cuma aku dan dosennya itu gak ada yang ngerti energi kebetulan. Jadinya kayak pertanyaan ditanyain ke aku itu kayak ke timku itu kayak apa ya, kayak kan shallow ya, tapi kayak mungkin lebih ke cari-cari kesalahan kayak Agil tadi, karena dia tuh nggak ngerti nggak ngerti intinya gitu loh. Nggak ngerti yang bertanya dari energi itu apa, kayak machine learning aja ya, secara machine learning padahal udah disiapin kayak machine learning itu yang gimana cara kerjanya, terus ini kayak smart meter tuh kayak tanyanya lebih ke apa ya, lebih ke teknis apa pokoknya itu sih. Apalagi moderator mungkin atau mungkin ada yang mau nanya atau gimana? Halo atau mungkin ntar aku contekan ya, lupa kalau ngomong apa. Motivasi tadi udah jelasin Agil ya, sama sih kayak motivasi kayak Agil. Terus 8 nyusun ide tadi juga udah, yang terberat tadi juga udah. Ya sih, tapi ini sih kalian kalau aku saranin tuh jangan lihat apa ya, jangan lihat tim lain sih, maksudnya kayak kalian pede aja presentasi, terus pede aja buat posternya. Ya kalau pas sebelumnya kalian presentasi, kalian buat poster, silakan lihat orang lain biar jadi motivasi. Tapi kalau kalian udah presentasi, udah maju, udah kumpul poster tuh jangan dilihat. Kalau aku ya, biar kayak kalian gak down duluan loh sebelum pengumuman. Kalau pengumuman terus gak menang ya down aja gak apa-apa. Ada pengumuman, tapi kalau sebelumnya itu jangan, biar kalian gak down gitu. Terus apalagi ya, poster tuh kemarin aku gak lihat poster yang lain, jadi gak tahu perbandingannya gimana. Terus pas ikut lomba bisa PPK, itu kemarin sibuk banget sih. Aku bahkan ada satu lomba, tapi emang aku suka iseng ikut lomba yang apa ya, bukan di bidangku, itu asal ikut aja. Tapi ya itu akhirnya PPKM, aku lepas lombanya gak kuat soalnya tuh benar-benar sibuk banget. Bahkan aku misalnya kayak tugas kelompok aja, aku kan aku temanku yang ngerjain, aku cuma kayak ngerjain dikit banget gitu, atau malah gak ngerjain, tuh temanku yang ngerjain. Biasanya tuh aku salah satu yang ikut kontribusi paling banyak gitu. Ya gimana lagi, gak sempat kalau enggak harus ada yang dikorbankan. Terus nah ini lebih seperti prioritas tuh sama seperti Agil sih jawabanku, kayak memang karena gengsi, karena apa, tapi juga karena apa ya, UGM itu tinggi loh standarnya gitu loh, standarnya tinggi, jadinya juga ikut termotivasi gitu sih. Terus pembimbingnya juga ngerosting terus jadinya jadi termotivasi. Terus ya kata-kata untuk peserta agar lebih motivasi ya, menurutku kalian ikut tuh kalau awal ya itu incer menang sih. Jujur kalian kalau kalian ikut
apalagi udah sampai jauh-jauh, udah sampai Pinas, nggak menang, nyesel loh mah. Kayak kayak apa? Kayak pasti nggak enak, pasti ada yang kurang gitu loh. Itu sih. Ya kalau kalian merasa ada yang kurang terus kalian nggak menang, ikut lagi tahun depan. Ya sih kalau dari aku kayaknya gitu aja. Stop presenting dulu. Oke. Oh iya Mas, kalau boleh tahu eh untuk nyari dosen pembimbing tuh gimana Mas? Susah nggak Mas kalau menurut Mas Niko sendiri? Maaf, kamu bisa tolong diulangin? Kalau menurut Mas Niko nih kan Heeh. kayak apa namanya faktor utama dari apa masalah utama dari tim yang dari maba-maba ini kan kayak nyari dosen pembimbingnya tuh. Nah, menurut Mas Niko itu kayak nyari dosen pembimbingnya tuh susah apa enggak sih Mas? Dosen pembimbing itu aku nggak tahu ya kalau Pak Heri ya. Pak Heri soalnya kan tadi kata kata Agil tuh udah berpengalaman ya. Tapi eh, kalau kan tergantung kalian ekspektasi kalian ya. Kalau ekspektasi kalian kayak dibimbing dari nol, menurutku susah sih. Kalau kalian minta yang dibimbing dari nol gitu. Kalau kalian minta yang jadi kayak biar udah komentarin kalian presentasi, komentarin kalian apa itu jujur aja kayak kayak dosen-dosen itu banyak kan juga waktu mahasiswa ya juga ikut lomba-lomba gitu. Jadi kayaknya bisa. Kalau aku saran sih ya kayak tadi kayak kata Agil tuh yang emang udah concern gitu sama PKM kayak Pak Heri terutama Pak Heri atau dulu tuh kalau di TF itu ada Pak As ya Pak As tuh. Tapi kalau misalkan aku saranin itu dosen muda kalau enggak dosen muda karena dosen muda itu masih semangat ya, masih semangat, masih slow, masih belum punya apa tanggungan hidup kayak istri atau anak atau suami. Jadi dia masih apa masih bisa kalian ajak aja tuh mau loh gitu loh. Terus kalian dosen tua kan kalian misalkan Pak apa tolong bisa ikut dari awal sampai akhir ya kan nggak sungkan ya. Tapi kalau dosen muda kan lebih kayak Pak ini disuruh ikut awal sampai akhir gitu berarti maksudnya oh ya saya ikut dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau dosen tua kan nih apa kalian nyuruh-nyuruh gitu sih. Jadi utama yang kenal aja dan kalau bisa itu yang align memang yang apa sesuai sama keahlian kalian gitu ada minimal satu lah. Jadi kayak mungkin kalau ada teman kalian dari pertanian dari mana ya mungkin dari dosen pertanian aja gak usah maksa dosen teknik gitu. Aku jujur ada yang aku gak tahu ya boleh atau enggak ya mungkin Agil lebih tahu kayak misalkan ketuanya dari mana tapi dosennya dari fakultas lain tuh gak tahu boleh atau enggak. Boleh gak Gil? Ada gak Gil? Nggak tahu juga. Harusnya boleh sih ya. Nggak tahu deh. Boleh ya. Kayaknya sih boleh sih, cuman memang lebih repot ya kita harus ke sana bolak-balik gitu. Ketuanya kan berarti harus pindah fakultas kayak repot aja. Iya sih. Kemarin aku ajuin juga satu lagi tapi nggak lolos. Itu emang dari dosennya dari fakultas lain gitu dan nggak lolos sih. Jadi aku nggak tahu boleh atau nggak karena nggak lolos kayaknya. Tapi kalau yang tadi kata Agil harus 2 angkatan, jujur aku angkatan 18 semua. Ya memang lebih lebih repot sih. Cuma ya bisa sih tetap bisa dilakuin gitu. Gimana Agil? Kalau aku baca yang pedoman tahun ini tuh kayaknya Oh, wajib nggak sih? aku nggak tahu nih Gil, tahun ini. Kamu lebih tahu. Aku udah gak ngikutin. Kayaknya loh, kalau aku nggak salah nafsirin, itu kayaknya wajib 2 angkatan. Oke. Kalau gitu kalau misalkan di pedoman udah ada tuh diikutin, harus diikutin. Tapi kalau di pedoman nggak ada nggak usah diikutin nggak apa-apa. Karena cuma mitos doang. Tapi kalau di pedoman udah ditulis harus 2 angkatan, ya 2 angkatan lah sana. Itu sih. Oh Oke. ya Mas, apa namanya untuk tips untuk biar bisa berdinamika dengan anggota tim yang lain tuh gimana Mas? Mulai dari cari anggota tim terus berjuang bersama itu gimana sih Mas? Tips dan triknya? Kalau berjuang bersama. Mungkin kalau tadi aku udah udah singgung itu kalau aku ya jujur ya, kalau aku itu lebih enak sama yang udah kenal. Jadi maksudnya temanku sendiri walaupun mungkin ya idealnya mungkin dari berbagai fakultas ya, dari berbagai jurusan, idealnya gitu. Cuman aku kebetulan temanku yang udah aku kenal itu yang sejurusan kadang atau apalah, SMA atau apa. Nah, itu sih. Kalau aku sih lebih ke situ sih. Jadi kalian kalau mau ikut tim itu mungkin aku saranin ya kalau kalian memang ikut pertama kali PKM itu ya mungkin bisa menang bisa. Cuman kayaknya jarang ya Gil ya. Kayak yang pertama kali ikut langsung menang itu aku aja pokoknya ideku aja itu bukan ide pertama gitu loh. Ideku itu udah ide keberapa? Pokoknya ide ke pokoknya udah di masuk lomba lain baru masukin di PKM gitu.
nggak langsung PKM, idenya tetepan itu sih. Dan aku tahun lalu itu walaupun nggak proposal, tapi itu aku ikut PKM Corner kebetulan ya, ikut PKM Corner dan memang udah paham loh sebelumnya loh, karena udah diulang berkali-kali kayak gini. Oh ternyata gini, tapi tetap pas di Pimnas tetap beda sih, tapi tetap awal-awalnya mungkin bisa lancar awal-awalnya gitu. Nggak harus terlalu baca proposal terlalu dalam. Tidak harus baca pedoman terlalu dalam gitu. Tapi orang beda-beda sih, memang ada orang yang kayak oprek tim gitu, tapi nanti kayaknya ya kalau menurutku ya jatuhnya itu nanti kalau misalkan temennya sibuk atau apa ya, atau gas jalan, nanti pasti ganti anggota tim. Terus sih. Jadi aku sarannya memang ya yang udah kenal lah, maksudnya setidaknya nggak dari nol, atau malah mungkin temen tapi yang udah kenal banget, atau nggak malah mungkin ya dari nol ya, terus kalian bonding dari nol. Karena kalau kalian temen tapi nggak terlalu kenal, ntar kalian mau nyuruh gak enak, mau ini gak enak gitu sih. Ini mungkin dari peserta ada yang nanya atau apa Gil? Mau ngomong Gil? Yang masalah ide itu bener loh, katanya Niko. Aku aja ideku tuh sebenarnya dari skripsinya alumni, terus kayak aku modifikasi dikit, oh ya udah jadi ide buat PKM gitu. Kalau idenya Niko kan kayak udah pengembangan dari ide sebelumnya. Ya sebenarnya nyari ide itu nyari aja referensi sebanyak-banyaknya. Aku aja cuma nyontoh dari skripsi, terus dimodifikasi dikit. Terus ya udah jadi judul buat PKM. Iya sih, udah skripsi, malah lebih sangar lagi ya Gil ternyata. Soalnya susah ya Gil, sebenarnya kalau dari nol gitu, kayak aku gak bisa sih kalau dari nol, kayak susah banget sebenarnya. Susah, kayak detail-detail kecil-kecilnya tuh kadang nggak tahu, nggak kelihatan, tahu-tahu oh ya ada, terus bingung. Sih. Terus ini ada yang angkat tangan, mungkin mau nanya. Halo Mas, perkenalkan nama saya Mohsin Ardiansyah dari Teknik Elektro Angkatan 19. Mau nanya Mas, dia ada 2 pertanyaan nih Mas, buat PKMGT. Jadi itu pertama, tip buat brainstorm ide di PKMGT itu gimana gitu. Terus kan waktu itu Mas tuh tahun Pimnas kemarin kan online ya, dan itu sempat ketunda juga. Nah itu nyari referensinya itu gimana ya Mas? Soalnya kan kalau misalkan offline kan kita bisa ke perpus, bisa nanya dosen, atau lagi online, lagi pandemi ini kan susah gitu. Itu gimana ya Mas cari referensinya? Itu yang pertama. Yang kedua tuh kalau di PKMGT itu kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering terjadi di peserta yang menyebabkan proposal itu nggak lolos pendanaan, nggak ada pendanaan, nggak lolos Pimnas gitu Mas, gimana? Oke, berarti udah aku ya? Ya. Jadi tadi apa ya, brainstorming ide, cari referensi, sama kesalahan yang terjadi. Ada kucingku. Bentar. Nah, jadi kalau brainstorming ide itu mungkin kalau misalnya dari nol ya, kalau misalnya aku dari nol dulu, itu memang apa ya, kalau emang ada beberapa tips ya. Pertama itu dari kalian ahlinya di bidang apa, maksudnya kalian mungkin dari teknik kimia atau elektro, tadi kamu dari elektro kan, dari elektro tuh mungkin aku judulnya tadi tuh, ini judulnya apa, distribusi listrik, soal distribusi listrik. Malah ini tema anak elektro sebenarnya harus kuat, tapi malah ya udah gak apa. Karena kalau di GT judul aja itu gak perlu terlalu dalam, kayak aku skimming atasnya aja bisa, gak perlu sampai teknis banget, itu gak perlu gitu sih. Jadi kalau ide dari mana itu, kalau aku kan kebetulan maunya bidang energi gitu. Kalau aku ingatku ya, itu kalau aku bidang energi, terus kayak temanku anak ilmu komputer bisa machine learning. Oke, gimana cara memadukan antara tadi soal energi sama machine learning. Nah, terus jadinya itu terus mikir juga masalah yang terjadi sekarang itu apa. Oh, sekarang dunia ini lebih arah geraknya ke renewable energy. Nah, permasalahan di renewable itu apa? Nah, misalnya permasalahan itu salah satunya tadi itu ada intermitensi energi terbarukan. Terus ya udah akan dibuat gimana caranya kita misalnya intermitensi terbarukan pakai machine learning. Ya, kayak gitu sebenarnya intinya. Kayak kan cepet ya sebenarnya. Kayak kelihatannya cepet, sebenarnya enggak, itu lama. Sampai ke ide itu lama gitu. Tapi gampangnya itu kayak gitu. Jadi kayak pertama itu dari personal alignment, maksudnya kalian itu
tertariknya bidang apa, kuatnya di bidang apa, terus kalian masa-masa sekarang. Nah, lihat masa sekarang itu gimana? Nah, itu juga ya susah. Kalian kebetulan kan aku dari di bidang apa? Energi udah kayak udah itu kan udah agak lama gitu. Maksudnya emang di bidang energi. Nah, jadi kayak udah tahu-tahu dikit masalah itu apa. Tapi kalau kalian dari kayak kalian misalkan orang teknik kimia mau ngerti soal apa? Soal tadi kayak soal apa energi itu susah kan. Kimia sama lebih ke manufaktur gitu tahuku gitu. Itu sih. Terus tadi pertanyaan. Jadi memang agak tricky. Jadi gak mungkin itu kalau kalian lihat PK wah lama nih masih sebulan tuh gak cukup sih kalian kayaknya sebulan tuh kalian brainstorming ide itu pasti ganti-ganti terus. Kalau misalkan memang langsung awal ketemu itu bagus, tapi jarang sih kayak gitu sih. Jadi kalau juga ide tadi itu dari Agil tuh dari skripsi orang malah atau dari penelitian dari apa gitu sih. Terus cari referensi itu aku nangkapnya maksudmu itu ya cari referensi buat papernya atau gimana? Iya, buat papernya kayak misalkan dari jurnal atau dari buku mana gitu yang berkaitan dengan judul proposal itu gimana? Kan nanti bakal dicantumin di daftar putakan kan Mas? Nah, itu yang ya benar. Ya jadi kalau referensi itu sebenarnya sama ya harus GT orang mau GFK mau GKC itu sama referensinya itu ya cari paper di internet aja mungkin aku share screen apa ya kalau biar contohin ya window yang screen aja gak apa. Saya ada kanan ya. Misalkan tuh aku mau cari apa ya? Misalkan tuh aku mau cari apa? Misalkan distribusi listrik. Biasanya tuh jujur ya kalau misalkan data pemakaian listrik Indonesia. Misalkan gitu. Karena kalau kalian mau data-data tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Misalkan ini udah nanti cari aja misalkan kayak ini konsumsi BWS atau apa. Itu sih biasanya paling atas gitu. Kalau kalian mau yang Inggris, kalau mau cari paper yang itu bisa bahasa Inggris misalkan apa ya? Intermitensi itu sih biasanya nanti ini ResearchGate atau apa atau kalian kalau Science Direct. Nah ini sih kalau kalian tanya gimana cara membuka paper bayar ya itu tanya temen aja ya, ini soalnya ilegal kan. Itu makanya tahu sih pakai ya itulah pakai website itu sih. Tapi kalau kayak gini cari aja, kalau aku sih gini pakai di Google aja, yang penting keywordnya benar gitu. Biasanya tapi harus kalian bukain semua. Misalnya aku buat kalian semua sih, terus aku baca-baca dikit yang nggak cocok sama aku ya udah aku close aja gitu. Itu sih. Tapi ya udah ini kan ini ya 1/8. Kalau kalian mau citasi itu kalian pakai ini aja, pakai apa? Ini aku pakai Zotero. Itu gampang banget pakainya. Ntar tinggal kalian masukin aja misalkan kayak ya ini gak apa ya tutorial dikit ya biar ada prakteknya. Mungkin kalian udah tahu ya, tapi kalau nggak tahu gak apa nih aku kasih tahu. Maksudnya kalau bagi kalian yang tahu ya mungkin ya. Misalkan ini nih, misalkan yang mana saya 8 nih, misalnya aku ini. Nah ini langsung ini sih dia langsung paper sih. Nah, kan kalian citasi kan misalnya kalian tulis nama orangnya atau apa kan males ya. Ya udah kalian kalau kayak gini tuh sebenarnya gini aja nih kalian copy nggak bisa. Kalian buka scholar.google.com bukain tuh. Terus kalian ini aja judulnya kalian copy. Biasanya kalau aku gini, soalnya aku males. Kalau masukin manual kan malesin ya. Nah ini ada kan. Terus kalian ini citasi nih. Terus udah, karena aku kan Zotero aku buka dulu. Terus aku pakai ini misalkan Refman. Buka ya. Nah ini, oke. Nah ini misalkan jangan di ya gak apa lah. Nah ini terus udah, misalnya aku mau masukin nih, aku misalnya tulis apa? Terus udah aku ini aja insert Zotero-nya. Ya, misalkan aku pakai IEE, biasanya itu dia pakai kalau ini nggak pakai IEE ya, pakainya itu yang kalau salah itu yang cuman yang apa ya? Ya udah itu aja. Kalau salah Harvard kalau salah. Tapi bisa sih nggak apa IEE. Udah pakai IEE masukin, ada citasi sesuai IEE. Misalkan tadi judulnya apa? Intermittent. Nah ini ada langsung enter. Terus ini apa nih misalkan? Nah ini edit bibliografi. Nah udah. Jadi ini nanti jadi referensi kan.
Udah. Kalau kalian mau ubah itunya, nanti dokumen preferensinya diubah misalkan apa nih, Harvard, Vancouver misalkan, Vancouver ini bisa, Vancouver bisa bahasa Indonesia. Nah ini kok bisa bahasa Indonesia, Vancouver bahasa Indonesia udah nanti oke, ntar dia ubah sendiri. Sangat mudah. Itu sih kalau cari, terus kalau cari referensi, ya dia di Google aja gitu. Atau di Google Scholar bisa, atau kan di Science Direct, jadi yang gede-gede aja gitu. Maksudmu gitu kan? Atau maksudmu beda? Mas kayak gitu maksudku. Oh ya, oke. Aku setting dulu. Oke, terus pertanyaan terakhir itu tadi itu kesalahan sering terjadi. Ini kalau jujur aja kesalahan sering terjadi ya kalau misalkan proposal itu udah aku jelasin tadi, belum aku jelasin. Tapi maksudnya saya tuh biasa, aku aneh tapi pas di Pimnas itu ada maaf ya, tapi kayak ide yang sebenarnya orang pasti setuju bahwa itu nggak layak Pimnas sebenarnya idenya. Aku tanya di temanku di kelas lain yang dia GFK juga, bukan Agil tapi Sufa, Agil tahu sih. Sufa itu dia Sufa GFK tuh K yang lolos ya, kalau salah malah ya. Nah itulah, itu dia ada ide apa tim yang idenya itu sebenarnya nggak layak Pimnas itu, tapi lolos, entah berapa lolos. Tempatku juga ada, aneh kan? Nah tapi ya faktanya begitu, itu sih. Dan kalau kesalahan terjadi itu kalian biasanya ya kalau itu kalian tuh nggak mematuhi pedoman biasanya gitu. Jadi kayak kalian awal pasti kalau lomba apapun kadang ya seleksi awalnya itu kalian dari dari yang teknis gitu lah. Jadi cuma kayak apa margin dari kayak apa font, terus kayak misalkan biasanya itu tricky. Jadi misalkan ntar aku present lagi berarti. Oh shit. Ya harusnya gue matiin presentnya. Karena itu tricky. Jadi misalkan kayak tahun lalu itu dia itu namanya itu misalkan bab 1 itu pendahuluan. Tapi nanti tahun ini tuh namanya bab 1 introduksi. Nah itu kan harus patuhin itu. Kalian jangan kopas tahun lalu, tapi yang sama tapi lihat pedoman lagi tahun ini. Jadi kan buat aja tahun lalu gak apa-apa kalian itu dulu. Tapi kalian harus sesuai dengan pedoman tahun ini lagi. Biasanya itu kayak kecil-kecil gitu, aneh-aneh gitu. Cuman itu yang berpengaruh katanya. Yang kesalahan sering terjadi. Kayak misalkan nih, bab 1 pendahuluan, bab 2 gagasan, udah ikutin aja nih. Uraian tentang, ya udah ikutin aja semua yang suruh di sini, ikutin. Kalian kesimpulan, ya udah kalian kesimpulan, udah sampai berusaha, udah 4 aja. Jangan aneh-aneh, jangan kalian tambahin apa landasan teori apa, gak usah, ikutin aja ini. Terus kalau misalnya bab 2 namanya gagasan, ini udah gagasan gitu. Terus nah ini udah ikutin semua nih, harus persis. Terus kayak gini, nama, nah itu harus diikutin gitu. Tapi ya kalau misalkan soal ide ya tadi aku bilang, ide itu kadang itu kan ini buat ide lama kan, buat 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun bahkan 20 tahun. Nah itu kalian jangan sampai salah masukin. Kalian idenya PKMK, kalian masukin ke GT atau PKMGT, kalian masukin ke KC, itu jangan sampai, karena harus intinya itu kalian harus ngerti apa itu beda antara PKM itu sih. Sebenarnya kalau kalian udah ngerti sih gampang sih, kalian nonton itu ide apa itu gampang sebenarnya. Tapi kalau kalian belum ngerti itu ya agak susah sih. Pokoknya intinya itu kalau GT itu keywordnya itu dia itu katanya ngayal dan itu nggak bisa diimplementasikan sekarang. Bukan karena lama dibangunnya atau apa, tapi karena teknologi itu belum mapan sekarang. Satunya itu teknologi belum mapan, atau keadaan dunia ke depan keadaan dunia sekarang belum memerlukan itu sih. Itu intinya PKM GT, GFK itu setahu. Tapi bedanya cuma GT bentuknya proposal, GFK bentuknya video, itu aja bedanya. Terus apa lagi ya kesalahan? Terus sih paling sama tuh salah masuk PKM tadi, terus idenya itu kelama-lamaan, sama gak logis sih, tapi yang gak logis banyak masuk Pimnas sih, makanya aku tahu. Tapi tetap ya gimana ya, itu sih. Tapi kalau awal banget kalian ikutin pedoman aja, itu harusnya lolos sih harusnya sih. Itu sih. Soalnya PKM GT itu dia termasuk gak terlalu kompetitif dibandingin KC dan yang lain-lain gitu sih. Yang lain gimana? Ada yang mau tanya lagi? Udah terjawab ya? Udah terjawab. Apa? Iya mas, silakan. mau nanya lagi boleh nggak mas? Gak apa. Santuy. Iya. Awal ini mas, kan kalau GT itu ditunjukkan untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Nah itu gimana cara ngedetek, oh ide kita itu memang buat keberlanjutan 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Sedangkan karena ada aja kita ngerasa, oh ini mah udah ada, atau ini mah terlalu fiktif atau susah banget diimplementasikan gitu. Gimana ya mas kita screening ide kita itu bisa berlanjut 5-10 tahun ke depan
sama Oke, ini oke. Mas, kira-kira waktu di PIMNAS itu juri itu nyinggung masalah ini Mas. Itu ide kalian itu emang apa ya gimana ya? Itu ide PKM kalian itu ini enggak sih emang argumen kuat apa gimana? Bingung sih Mas. Gak apa, gimana? Santai. Kayak intinya tuh yang gini Mas, kayak mat ide buat meyakinkan ide PKM itu emang benar buat 5 atau 10 tahun ke depan gitu Mas. Oh, saya disindir, apa disinggung di ini dia harus tahun doang bisa jalan gitu. Tapi kok kalian 10 tahun ke depan kayak gitu. Atau gimana? Ya Oh ya, oke. ditanyain itu nggak Mas, disinggung sama juri. Oh, oke. Jadi pertanyaan pertama dulu aja ya, pelan-pelan. Pertanyaan pertama itu tadi gimana cara tahu ide? Kamu udah ada ide sekarang? Udah ada ide gak apa? Ya mungkin kasarnya aja biar orang jadi contek orang di sini. Iya Mas. Ada nggak? Gimana, Mas? Kamu udah ada ide belum sekarang? Atau maksudnya kalau kamu ada ide, mungkin kamu sampaikan aja sini. Tapi maksudnya kasarnya aja, gak usah terlalu detail. Nanti daripada contek orang. Kayak misalkan Belum sih. soal belum ada. Oke, Contoh. kalau belum ada ya udah. Ngasih contoh mungkin ini sih Mas, kayak Gimana? bikin apa ya, aplikasi yang terintegrasi gitu. Apa? Bikin Gimana apa? sih doang? Gak apa? Aplikasi Bikin yang apa? saling terintegrasi di bidang transportasi, Oke. contoh. Aplikasi yang saling terintegrasi di bidang transportasi. Nah itu kan itu umum ya. Tapi misalnya pertanyaan itu gini. Oke, buat aplikasi sekarang bisa dibuat itu satu. Nah transportasi apa? Transportasi apa? Pesawat atau apa? Nah kalau aku bilang pesawat, oke misalnya pesawat. Aku bilang itu buat KC. Kenapa buat KC? Karena pertama itu buat aplikasi. Aplikasi itu kenapa kamu harus buat aplikasi buat yang kenapa kamu harus buat aplikasi untuk 10 tahun ke depan? Kenapa nggak dibuat sekarang aja? Karena itu kan pertanyaannya. Itu sih. Karena itu ada juga yang buat aplikasi. Dia itu buat aplikasi buat pengajaran. Kadang itu orang ngebullshit apa ya kayak pakai buzzword. Aku agak kurang suka orang pakai buzzword. Misalnya dia kayak nggak ngerti tapi dia bilang dia pakai kemarin itu dia ada buat aplikasi. Terus aplikasinya itu buat praktikum kimia online, dan dia itu pakai pakai yang pokoknya pakai hologram atau apa gitu, aku nggak paham juga. Ya pokoknya intinya gitu. Itu masuk GT. Nah, ya kan pertanyaan kenapa harus masuk GT itu? Ya gitu sih, tapi nggak tahu ya itu benar atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau aku ya justru pikir, kenapa itu masuk GT? Kayak memang dia pakai, ada juga kayak buat museum dia pakai, dia pakai misalkan apa kan teknologi kan sekarang sampai 4D, 5D, 6D, 8D, nggak tahu dia pakai 10D, ya gitulah pokoknya intinya lah. Nah itu tetap lah sebenarnya kan kamu nggak harus kalau membuat museum tanpa 10D itu kan bisa sebenarnya. Itu bukan daya jual utamamu. Kalau di bisnis adalah value proposition. Nah itu kan value propositionmu kayak gitu intinya. Kamu itu kayak bukan daya tarik utamamu gitu. Kalau aku itu yang aku buat tuh bentar ya, aku ini nggak apa. Tuh mana judulnya? Nah ini integrasi tenaga listrikan untuk mengatasi masalah intermitensi energi terbarukan. Itu integrasinya gimana? Itu aku pakai ya gampang misalnya juga, aku juga nggak paham sebenarnya apa, temanku masalah forest apa nggak tahu lah, dengan network atau apa. Nah itu kenapa harus 10 tahun ke depan? Karena satu, energi terbarukan di Indonesia sekarang itu belum ada, memang belum ada. Jadi ini buatnya ini ideku ini buat kalau misalnya energi terbarukan di Indonesia itu udah sedikit berkembang lah gitu, udah sedikit berkembang. Terus argumenku kenapa harus dari sekarang dilaksanainnya? Karena kalau misalkan tunggu energi terbarukan berkembang itu udah telat. Jadi memang harus infrastrukturnya dimulai dari sekarang gitu. Nanti biar pas energi terbarukan yang berkembang itu bisa dipanen datanya buat machine learning gitu. Nah terus kan terus sampai 10 tahun ke depan lagi, karena machine learning sekarang itu belum mampu buat memprediksi itu sampai akurasi. Aku bilangnya sih waktu itu akurasinya sampai detik gitu. Karena itu belum ada, dan data itu perlu big data banget, perlu data yang banyak banget, dan perlu cost yang mahal banget sebenarnya gitu sih. Jadi makanya ini apa ya, buat 10 tahun 15 tahun ke depan. Memang kebanyakan yang GT, GFK itu aku lihat tuh dia itu pakai buatnya sistem, bukan buat aplikasi atau buat produk, bukan buat produk, tapi buat sistem banyak kan gitu. Karena sistem kan perlu yang lebih besar gitu sih. Kayak ada yang buat smart city atau buat apa, biasanya gitu sih. Smart city sih paling banyak sih aku lihat, entah apa aja idenya. Intinya smart city gitu. Itu sih. Terus pertanyaan kedua itu apakah juri tadi ada yang nyerang di apa ya, di
permasalahan itu ya itu diserang, salah satu yang diserang itu, dan banyak yang kena. Maksudnya kayak biasanya museum-museum itu yang tadi diserang itu museum-museum. Ya aku sampai inget tuh karena museum itu ada berapa ide 2 atau 3 UGM bahkan ada. Apa malah UGM semua yang museum ya? Enggak ada juga yang enggak museum dari non UGM, tapi yang museum UGM itu 2 yang kelasku. Nah itu sih. Nah itu diserang di situ. Kenapa kamu buat museum doang perlu 20 tahun? Nah dia tuh bilang argumen itu karena kami beli tanah perlu apa pembebasan lahan perlu 5 tahun, urus izin 5 tahun, bangunannya 5 tahun. Loh, kalau misalkan itu dibantu pemerintah semua, dibuat 3 tahun bisa nggak? Ya, jawabannya bisa. Terus sih. Jadi, oh ya, satu lagi GT itu kalau itu pokoknya kalian jangan ngomong saya akan atau kami akan. Itu bahasa startup soalnya ya. Kami akan itu bahasa startup kayak itu. Kalau di GFK GT itu kalian itu yang ngerasain itu orang lain bukan kalian. Itu. Jadi pokoknya kalian itu bikin ide itu buat orang lain. Emang agak aneh sih, cuman ya gitu faktanya gitu. Jadi kalian pasti kok pas latihan tuh pasti diomongin gitu sih. Cuman intinya gitu. Itu kalian itu buat ide itu gak masuk akal gak apa-apa, tapi bisa dilaksanain. Tapi yang oke, kok kalian gak bisa laksanain gak apa-apa. Yang penting orang lain ada bisa laksanain. Entah Elon Musk, entah siapa kayak yang punya Jarum, itu Hartono, yang punya itu Sampurna, ya siapa kayak yang penting ada, bukan kalian yang penting. Itu sih. Ya kalau bapak kalian kaya 7 turunan terus mau laksanain gak apa-apa juga. Tapi bukan kalian sekarang yang laksanain gitu. Cukup menjawab ya? Iya, Mas. Oh, berarti Oke. GT itu lebih ke pemainnya luas, ke sistem, nggak cuma satu produk. Oh, jadinya ke jenis PKM gitu ya, Mas. Oke, Mas, terjawab. Makasih, Mas. Oke. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang bertanya? Ya, atau mungkin Agil mau cerita? Di GFK gimana? Cerita apa lagi? GFK sama kayak tadi? Idenya sama aja. Oh, cuma beda itu doang kan? Kalau GFK video gitu ya? Heeh. Oh, ya wes. Kamu besok mau ikut apa, Gil? Apa ya? Gak tahu. Aku juga masih bingung. Tapi dia udah ada idenya. Udah ada. Dua-duanya aja, Gil. Satu GFK, satu apa? GT aja, kalau GT gampang loh, Gil. Gak perlu buat video. Nggak tahu ya. Bisa. Bener. Gak apa. Ntar lolos 2 Pimnas santuy. Ntar on 2 laptop. Oh iya. Ribet loh kalau lolos 2 tuh. Gak apa. Ya sih, tapi kalau aku sih juga kayaknya enggak sih, Gil. Emangnya jangan lah ya. Kayak nanti malah agak, dua-duanya malah agak optimal gitu. Nanti malah gak ada yang menang. Kalau yang offline tuh katanya langsung begitu misalkan dia udah selesai presentasi itu langsung lari pindah ke kelas lain gitu, pindah ke ruangan lain buat presentasi selanjutnya, kayak ribet aja. Apalagi online. Misalkan tiba-tiba bareng juga, gimana coba solusinya? Iya. Makanya. Ya satu aja sih ya sarannya ya. Cuma kalau ya itu kalau lebih susah, KC itu lebih susah sih emang. KC yang paling susah katanya ya. Ya paham. Itu sih. Setauku tuh yang pernah lolos 2 ketua PKM Centernya. Ya maksudnya yang lolos 2 tuh kelasnya udah ketua PKM Center gitu loh. Kita mah siapa? Yang teknik yang ketua PKM Center dulu. Mas siapa? Bukan Enggak, ya? yang Udah yang ganti ya? ketua PKM Center sekarang. Siapa udah ya? kan. Mas Yang Tahir apa? Oh yang hat trick itu. Katanya hat trick. Enggak tahu. Iya kan? Iya, dia sama timnya kebetulan sama apa ya yang PKM Center yang ngurus tempatku. Rizka apa ya namanya? Siapa ya lupa aku. Nah itu karena hat trick pernah nggak tahu 3 kali berturut menang atau gimana? Atau 2 sekaligus menang poster sama presentasi entah emas tapi gila emang. Ya itu kelasnya ketua PKM Center ya. Ya itu udah pakem itu. Ya nggak tahu ya. Capek sih tapi capek banget. Nggak tahu kok Capek dia lah. bisa kuat ya. Kok bisa kuat dia ya? Padahal juga itu loh. Kan dia juga nyambi ngurusin timnasnya apa kayak jadi panitianya juga gitu kan. Tapi Jadi juga nyambi jadi peserta kayak wah gila capek banget. nggak tahu. Kemarin dia ikut. Kayaknya kemarin nggak ikut deh dia. Ikut Oh ikut. PSH itu PSH apa ya? Pokoknya ada dua proposal dan dua-duanya itu yang isi masnya itu. Masnya tuh terdaftar di 2 proposal itu. Keren pokoknya. Ya itu yang udah beda level ya. Kita nggak kuat. Nggak kuat, jangan dipaksa kalau belum pro. Ntar lulusnya 5 tahun, 6 tahun baru lulus. Kuliahnya di los dulu.
ada sih. Atau mungkin dari Pack and Corner gimana? Nih, kalau nggak ada mungkin tutup aja gitu ya? Atau gimana? Nggak apa-apa sih, selalu aja aku. Iya sih aku juga, mumpung belum kuliah. Tuh kamu mungkin bisa itu tuh, liatin videomu atau gimana? Mau nggak? Ntar. Tapi sebenarnya di itu sih, data PIMNAS 2020 harusnya ada, cuman belum dibuat kayaknya sama PKM Center. Biasanya ada nanti. Harusnya ada. Ya aku ketikin di sini. Sama login.id. Yang 34 sama 2020 belum ada, tapi dari 2019 sama PIMNAS 33 udah ada linknya. Kalau kalian mau lihat-lihat. Oh, coba share screen itu ya, videoku. Yo boleh. Nah ini, kalau mau searching cari aja GFK Sorry bang, di YouTube loh. GFK Apa? tambang UGM. GFK tambang UGM, cari aja. Yang mana? Ini. Oh yang Pak saya. Dan Yo. viewersnya tuh ternyata cuma segini loh. Ya banyak gak sih Gil? 300 loh. Enggak. Kalau yang ada satu apa ya? Candi Borobudur atau apa gitu. Pokoknya video tentang itu tuh viewersnya udah sampai 1000 lebih. Punya aku tuh termasuk dikit viewersnya. Kasian. Tapi nyatanya lolos. Jadi nggak pengaruh ya antara viewers like itu sama lolos enggaknya. Soalnya kalau udah final apa udah PIMNAS tuh videomu tuh gak dilihat lagi ya sih Gil? Enggak. Ini tuh cuma kayak ngelolosin kita ke sampai PIMNAS, tapi di PIMNAS cuma presentasi sama poster. Tapi itu 50% kan? Presentasi 50% nggak nilai videomu? Berapa ya? Nggak apa lah aku. Oh, soalnya aku tuh jujur ya proposal tuh jelek proposalku, tapi lolos, tapi jelek. Itu pasti nanya tuh rendah banget. Wah itu kok kayak sesak gitu. Nah itu, nah itu aku kan presentasi jujur ya, kalau menurutku itu udah bagus, timku bahkan udah bagus, menurut saya udah bagus. Cuma ya gak menang gara-gara nilai 50% nilainya itu dari nilai proposal gitu. Iya, dari awal sudah bagus sih. Oke, terus tambah. Nah ini loh istilah-istilah kayak gini kan harus Iya. di-screenin. Open pit mining itu apa, bla bla bla. Yang isi suara siapa? Kamu? Enggak, Theo. Oh. Yang buat juga Theo? Yang buat juga Theo. GG anjir Theo. GG banget Theo. Ya, emang ini harus ada jago desain sih. Kalau enggak ya tanya aja gimana nggak jago desain tuh ada triknya. Triknya minta orang lain. Iya, kalau mau minta orang lain tuh boleh loh. Sampai bikin poster pun minta orang lain sebenarnya. Boleh, tapi kok ketahuan juri mampus. Heeh. Boleh tapi jangan ketahuan juri. Iya, asal bisa kayak ya ngasih argumen lah. Katanya kalau offline tuh sampai ditanyain kenapa milih warna ini, kenapa milih warna ini. Oh iya gitu. Kalau offline. Oh, mana online agak beda gitu ya? Iya. Posternya nggak ditanyain kan malah kalau. Ya soalnya nggak bisa kan, jadi poster cuma di itu doang kan. Nah ini kayak kesak loh. Kan saya konversi lubang ke tambah. Gimana mau sampai selesai nih videoku? Yo, ya serah. Gimana? Ya mungkin nggak usah sih. Ntar biar nonton di YouTube sisanya. Mantap. Biar mungkin ada gambaran. Oke, mungkin dari PKM Corner gimana? Bicaranya udah selesai. Wah, terima kasih buat Mas Niko dan juga Mas Agil. Sangat luar biasa sekali mengisi acara pada hari ini.
Ya teman-teman, sebelum memasuki sesi dokumentasi, teman-teman bisa ngisi form eval yang tersedia di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya, selanjutnya sebelum melakukan sesi dokumentasi, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, kemudian ditunggu selama 5 menit ya. Kamu di Jogja, Gil? Enggak, di Semarang. Jadi kemarin kamu ke Jogja? Pas PIMNAS aku ke Jogja. Ada saya ke November. Jogja loh. Aku enggak loh. Timku itu enggak ada ke Jogja loh. Aku Arof sama teman-teman anak Ilkom. Oke, sesi dokumentasi akan segera dimulai ya teman-teman. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri talk show pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya dalam mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa. Mungkin sampai di sini dulu acaranya. Terima kasih. Teman-teman bisa bisa live dari room ini. Terima kasih. Makasih juga semuanya. Aku izin live ya. Dadah. Makasih Mas Niko, makasih Mas Akil. Ya, Tuh, aku izin dadah, live Gil. ya. Yo. Yuk, selamat pakai corner.